Di sini ada tadi yayasan TPA, yayasan mbp.id seperti ini ya. Nanti adik-adik akan ditampilkan halaman seperti ini. Nah, ini yang perlu adik-adik ketahui bahwa username kemarin yang Anda masukkan itu kan ada dikirim ke email kan gitu ya? Ya kan? Nah, kemudian di iya. Nah, username-nya tetap username yang ada di dalam sistem pendaftaran kita, hanya saja password di sini kita muat dengan tanggal lahir kita. Nah, ini adik-adik perlu catat ya, tanggal lahir. Jadi username kita adalah user yang ada di pendaftaran kita, kemudian password kita adalah tanggal lahir. Ingat, format tanggal lahir ini yang adik-adik harus tahu ya. Formatnya adalah 4 digit tahun lahir, 2 digit bulan lahir, 2 digit tanggal lahir. Jadi kalau adik-adik misalnya tanggal lahirnya misalnya 31 Desember 2002, berarti passwordnya itu 2002 12 31. Bisa kira-kira dipahami? Bisa. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Bisa ya, saya ulang sekali lagi ya. Username kita adalah user yang Anda masukkan nomor pendaftaran yang ada di dalam form pendaftaran Anda. Jadi ada 23 di depan itu, 23 bla 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 bla. Kira-kira seperti itu, ya kan? Nomor pendaftarannya kan? Nanti boleh di-sharekan sama Pak Jimmy untuk nomor pendaftaran ya. Nanti di-sharekan sama Pak Jimmy nomor pendaftarannya. Nah, kemudian passwordnya itu tanggal lahirnya. Yang tadi tanggal lahir itu formatnya 4 digit tahun lahir, 2 digit bulan, 2 digit tanggal. Tanpa spasi, tanpa ini. Jadi angka dibuat deh ya, angka ya. Misalnya seperti yang tadi Anda lahir di tanggal 31 bulan 12 tahun 2000, berarti passwordnya 2012 31. Gitu kira-kira ya. Jadi jangan terbalik. Jadi tahun dulu, bulan baru tanggal. Tahunnya 4 digit, bulannya 2 digit, tanggalnya 2 digit. Jadi kalau bulan 1 berarti 01, kira-kira seperti itu ya. Bulan 2 berarti 02 bulannya, kan gitu ya. Oke, di sini misalnya nanti adik-adik sudah masuk, ini saya coba ya. Masuk nanti begitu masukkan username nomor pendaftaran yang adik-adik punya, kemudian di sini passwordnya tadi tanggal lahirnya dengan format yang sudah kita ini kan, tekan tombol login. Ups. Nih salah nih, kebanyakan. Oke, tempat tombol login, maka akan muncul informasi seperti ini jika berhasil. Nah, di sini saya buatkan ini sebagai akun saya, ya, di mana di sini ada beberapa menu, ya, menu. Jadi kalau mobile nanti tampilannya seperti ini. Mobile nanti tampilannya seperti ini. Jadi untuk menampilkan menunya itu kita tinggal klik ini aja. Nah, garis 3. Kalau di bahasa orang webnya itu hamburger, gitu ya, karena ada lapisan 3 gitu kira-kira, gitu ya. Nah, kalau yang online-nya kalau yang menggunakan browser di PC nanti seperti ini tampilannya. Oke. Nah, kalau yang online login-nya juga sama, ya, juga sama. Misalnya saya coba keluar, saya coba menggunakan mobile. Nah, ini sama seperti ini, ya. Nanti masukkan password seperti yang sudah ditentukan tadi, dia tinggal login. Nah, masuk seperti ini, kira-kira seperti itu, ya. Nah, kita coba untuk masuk ke menu berikutnya. Nah, dashboard ini menampilkan informasi tentang ujian ini, kira-kira seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian di berikutnya ada jadwal ujian. Nah, nanti untuk uji coba kita ini sudah ada jadwal yang bisa adik coba. Ada 20 soal, soalnya gampang sekali, gitu ya. Nanti kita coba. Nah, ini ya. Nah, kemudian di menu hasil nanti ada di sini informasi hasil ujian, tapi setelah diumumkan oleh adminnya atau panitia nanti. Karena di sini adik-adik nanti hanya menunjukkan bahwa status ujiannya selesai, kira-kira seperti itu. Nanti setelah dikoreksi hasil ujiannya, ya, dan diberikan penilaian untuk status penilaiannya valid, maka nanti akan dimunculkan di beranda adik-adik semua, kira-kira seperti itu. Nah, jadwal ujian di sini nanti akan muncul di sini ujian TPA. Nah, di sini sudah ada identitasnya. Ujian dimulai, ini kebetulan tadi saya buat jam 16 sampai nanti jam ujian ditutup. Ini karena kebetulan 60 menit ya, 60 menit. Nah, ini nanti 16.46. Oh, ini salah nih. Ya, nanti coba kita inikan lagi.
Nah, kemudian di sini ya, durasi ujiannya ini kebetulan ada 20 soal, saya buat 60. Nanti adik-adik kalau soal yang kita ujikan nanti boleh dilihat. Nah, kemudian di sini status ujiannya sedang aktif, jadi bisa dikerjakan. Kemudian sesinya adik nanti sesi keberapa nanti muncul di sana. Karena ada 2 sesi kita, ada hari Senin, ada hari Selasa. Nah, kemudian status ujiannya lagi tersedia, jadi bisa memulai ujiannya. Nanti adik-adik tinggal tekan saja mulai ujian. Nah, di sini juga ada nama tesnya UT01, nanti di sini ada KIP dan segala macamnya, informasinya. Ini status ujiannya, kemudian tanggal waktu tesnya ini dimulai dari ini, kemudian alokasi waktunya itu 60 menit. Jadi nanti kalau lebih dari 60 menit pengerjaannya, maka jawaban adik-adik nanti otomatis akan disimpan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita kalau sudah dapat informasi ini, tinggal kita mulai tes. Nah, nanti mungkin ada tiga muncul seperti ini adik-adik, nggak usah takut ya, nggak usah ragu ya. Yang di atas aja dikerjakan ya, di atas saya. Karena ini ngeloadnya agak banyak sehingga nanti kalau misalnya ini saya reload sebenarnya hanya muncul satu gitu. Jadi adik-adik mau jawab yang paling atas saja. Contoh misalnya ini ya, ada 1 tambah 1. Jawabannya 2. Tinggal pilih E-nya, kemudian nanti di bawah ada selanjutnya. Gitu ya. Saya coba kecilkan ini selanjutnya. Nah, kemudian 1 tambah ini soal nomor 2 saya kecilkan sedikit. Ya, seperti ini. Jadi di sini ada soal nomor 2, ada 1 tambah 2, jawaban 3, kira-kira seperti itu, baru kita lanjut. Kemudian 1 tambah 3, 4, kemudian kita lanjut lagi. 2 tambah 2, 4, ini hanya contoh ya deh ya. Misalnya 3 tambah 2, 5, kemudian di sini 1 tambah 1, 2, ini ada 20 soal, lama juga kita ini ya. 1 tambah 2, 3, kemudian di sini 4 jawabannya. Kemudian di sini ada 4 juga. Kemudian di sini ada 5. Kemudian di sini ada 2. Kemudian di sini ada 3. Nah, kemudian kita mau koreksi nih. Kita mau lihat daftar soal yang sudah kita jawab. Nah, di sebelah kanan atas ini di bawah waktu ini, sisa waktu ini, kita bisa lihat daftar soal kita yang sudah kita jawab. Nah, ini. Yang warna hijau dia, kita sudah lakukan jawab. Gitu kira-kira. Nah, kemudian di sini ada nomor 13. Misalnya kita mau ke nomor 20 nih. Nah, kita tinggal klik saja. Ini ada nomor 20. Misalnya ini A, B, C, D, baru selanjutnya apa? E, baru di sini ada selesai tes. Nah, kalau ada soal yang harus yang masih kosong, dia tidak bisa kita simpan. Ah, masih ada soal yang belum kita jawab. Kita lihat di sini, Dek. Nah, masih ada nomor 13 belum kita jawab. Nah, 1 tambah 3, 4. Kemudian next. 2 tambah 2, 4. Kemudian kita next kembali. 3 tambah 2, 5. Kita next kembali. Kemudian di sini A1, B1, C1 berarti kita cek next. Kemudian A, B, C, kita pilih D. Kemudian A, B, C, E, D ya, D. Kita pilih D. Oke. Kemudian A, B, dan seterusnya kita pilih. Nah, ini yang 20 tadi ya, sebenarnya sudah kita jawab. Nah, nggak usah ragu. Kalau 3 pun nanti muncul seperti ini, nggak usah ragu ya. Sebenarnya kalau saya reload ini, karena tadi loadnya agak lambat, karena di internet di rumah agak lambat ya, nggak masalah ya. Nah, kalau mau memastikan kita sudah menjawab semua, kita lihat. Nah, di sini. Misalnya ini kita coba mengubah E, ya. 1 tambah 1, misalnya kita buat 2, tapi kita pilih ragu. Baru kita next-kan. Nah, di sini nanti di daftar soal, dia warna kuning ragunya. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, ini karena kebetulan ini tadi di bawah dia ya, E, ya. 2. Oke. Nah, kemudian kalau mau selesai, kita kembali ke soal terakhir, nomor 20. Kita selesaikan saja di sini. Nah, di sini kalau sudah ada tidak ada lagi soal yang kosong yang tidak kita jawab, maka di sini sudah bisa kita yakinkan bahwa kita selesai ujian gitu. Tapi kalau misalnya ada tadi yang masih belum terjawab, maka dia akan mengintrap bahwa ada soal yang belum terjawab, kira-kira seperti itu. Nah, begitu adik-adik selesaikan, maka adik-adik tidak bisa mengulang ujiannya. Kecuali diizinkan oleh panitianya nanti, kira-kira seperti itu. Mungkin soal baru atau teknik yang baru, gitu kira-kira. Ya, jadi kalau misalnya di sini sudah selesai, ya, saya belum selesaikan ini karena saya mau tanya dulu. Nanti kalau misalnya oke, bolehlah kita selesaikan saja. Nanti saya masuk ke admin. Nah, selesai, maka di sini jawaban akan otomatis terkirim. Kita lihat jadwal ujian, maka di sini sudah
diuji atau sudah ujian di sini statusnya. Tadi tidak bisa lagi ujian. Nah, hasil ujian di sini nanti di sini adalah informasi selesai, lihat hasil. Nah, kebetulan di sini hasilnya belum dapat dilihat karena akan diproses terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu gitu. Nah, untuk ini ya, untuk ini saya rasa kalau menjawab soal ya itu tergantung soalnya, tapi teknik penjawaban tadi sudah jelas saya rasa ya, karena nggak ada sulit ya. Begitu tadi di sini muncul informasi ujian, mulai baru konfirmasi bahwa saya mau ujian, konfirmasi, maka muncul soal. Nah, soalnya itu sudah di-generate dan berbeda setiap